Baik, di sini saya akan mempresentasikan analisis annual report dengan studi kasus Bank BNI. Perkenalkan, nama saya Bonang Tamari, 11/18/2019. Oke, di sini studi kasusnya sendiri adalah Bank BNI, di mana Bank BNI merupakan salah satu institusi perbankan yang berada di bawah naungan BUMN. Dalam struktur manajemen organisasinya, Bank Negara Indonesia atau BNI dipimpin oleh seorang direktur utama. Saat ini dijabat oleh Roy Kepumila. Langsung saja pertanyaan yang pertama, does the company has IT person in the board of directors? Ya, di sini terdapat seorang direktur IT dan investasi bernama YB Haryantono, kelahiran tahun 1966, mendapatkan gelar sarjana S1 jurusan teknik dari Institut Teknologi 10 November. Untuk karir beliau sendiri sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Operation and IT di PT Bank Mega Persero Tbk 2014 sampai 2018 dan pernah menjabat sebagai Direktur IT PT Bank Mega Persero pada tahun 2008, periode 2008 sampai 2019. Selanjutnya, how the company manage the IT. Nah, di sini terdapat arsitektur TI. Di sini terdapat Enterprise Information System and Decision System, data warehouse, data. Nah, di sini terdapat delivery channel, direct access. Ya, di sini itu mencakup bank manajemen, product processing, customer middleware, dan customer management. Nah, di sini customer management juga dicakup oleh delivery channel, indirect access. Itu juga dicakup risk and administrator. Nah, prinsip-prinsip GCG atau Good Corporate Governance dapat dilaksanakan dalam segala kegiatan Dewan Komisaris, direksi, segenap pihak BNI, dan segenap pihak yang bekerja untuk kepentingan BNI. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BNI pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG tersebut harus tercermin dalam peraturan yang dibuat dan dikeluarkan dalam setiap produk dan jasa, dalam sikap dan perbuatan baik keluar maupun dalam. Dewan Komisaris Pegawai dan memastikan keselamatannya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BNI pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi BNI. Selanjutnya, GCG dalam pelaksanaan harus menjamin kemampuan BNI dalam meningkatkan kinerja yang unggul serta dapat menambah nilai ekonomi bagi pemegang saham dan stakeholders, sekaligus menjamin BNI beroperasi dengan menaati secara disiplin hukum, etika bisnis, dan kode etik BNI. Ketiga, is the business and IT output, yang contohnya IBS. Nah, itu dapat dilihat dari digitalisasi layanan yang dilakukan oleh BNI. Selaku wujud keselarasan BNI serta IT, kita bisa melihat dari segi aplikasi yang disediakan oleh BNI seperti BNI Direct Mobile, di mana yang Direct Mobile sendiri adalah user interface yang dibuat untuk mengakses layanan cash management BNI yang mempunyai peran yang sama ataupun setara dengan website browser BNI, jadi membaik ataupun kredit card contactless dan e-phone kartu. Selanjutnya, what alignment strategy did they use? It is monitored in the air, and ini itu information technology governance. Pelaksanaan tata kelola TI dicoba lewat penyelesaian rencana strategis TI dengan strategis bisnis bank, optimalisasi sumber energi, pemanfaatan TI, pengukuran kinerja, serta pelaksanaan manajemen risiko dan efisien
senantiasa syarat regulasi peraturan otoritas jasa keuangan serta Bank Indonesia. Pelaksanaan tata kelola TI di BNI mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, sistem pengendalian intern atas penggunaan TI, pengawasan aktif direksi dan komisaris, mencakup kebijakan standar dan prosedur penggunaan TI, dan terakhir kecukupan proses manajemen risiko TI. Did they use any framework for the IT governance? Yes, mereka jadi menggunakan framework IT governance audit, yaitu Control Objective for Information and Related Technology, yang diakui secara luas sebagai kerangka kerja manajemen TI dan tata kelola TI. Audit mengatur TI dalam memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan BNI melalui pengelolaan kelompok, proses, dan enablernya, di mana tujuan bisnis dipetakan menjadi tujuan TI, serta dilakukan pengukuran pencapaian dan monitoring. Selanjutnya, what kind of management activity are they in the company? Di sini kita dapat menemukan manajemen lain, yaitu manajemen risiko, di mana penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Indonesia meliputi aspek manajemen, pengembangan dan pengadaan, operasional TI, jaringan komunikasi, pengamanan informasi, rencana pemulihan bencana, layanan perbankan elektronik, penggunaan pihak penyedia jasa TI, serta penyedia jasa TI oleh bank. Juga pengolahan manajemen risiko di BNI dicoba secara terintegrasi dengan strategi bisnis. Pelaksanaan manajemen risiko bergiat proaktif serta forward-looking dengan tujuan untuk mengoptimalkan nilai tambah dalam pemegang saham, pengelola modal secara komprehensif dan membenarkan profitabilitas serta perkembangan bisnis yang berkepanjangan. Did they use any framework for the IT management? Explain. Di sini belum. Untuk tugas selanjutnya itu strateginya di sini itu visi yaitu prinsip yang mengambil unsur transparansi, accountability, responsibility, independensi, serta fairness. Di sini juga terdapat governance struktur. Yang pertama itu organ utama yaitu RIPS atau para pemegang saham. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya terdapat organ-organ pendukung seperti Komite Dewan Komisaris, Komite Direksi, Enterprises Risk Management, Internal Audit, Corporate Secretary, Compliance Unit. Di sini juga terdapat kebijakan perusahaan dan alur proses pelaporan yang masuk ke dalam governance proses, yaitu implementasi CGC, yaitu awareness, internalisasi, assessment, eksternalisasi, serta monitoring atau evaluasi. Dan outputnya itu merupakan pertumbuhan di kinerja dan peningkatan skor assessment GCG atau yang termasuk juga ke dalam CGPI, TGS, SA, dan APKU. Nah, di sini IT Balance Scoreboard-nya habis itu untuk personal kontribusi itu ada menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan, objektif meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Setelah hukumnya adalah memberikan layanan pilihan solusi digital itu setelah pilihan utama. Nah, di sini ada corporate contribution. Nah, dengan mission bentuk kepedulian dan kontribusi BNI terhadap masyarakat dan pelestarian lingkungan serta wujud nyata dari pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan objektif menjalankan
program dan kegiatan CSR sejalan dengan strategi promosi serta mendukung prinsip berkelanjutan dan measures-nya adalah direksi yang memfokus pada substansi pelaksanaan CSR. Ini terdapat operational excellence selain dengan mission mobilitas aplikasi TI yang mendukung kinerja layanan dan objektif mengembangkan aplikasi dan mengembangkan layanan di akses ke sumber dan memiliki sistem layanan yang terintegrasi serta measure yaitu kepentingan aplikasi BNI Mobile. Dan itu juga terdapat fitur orientation dengan misi merupakan program yang ditujukan kepada pegawai dan dapat menjalankan fungsi saat ini secara lebih optimal dan efektif memberikan pembekalan kapasitas baru bagi pegawai sebagai dampak dari perubahan strategi dan arah bisnis perubahan terhadap perubahan fungsi job setting. Untuk misalnya sendiri adalah kapabilitas yang dikembangkan dua strategi and changing current capabilities. Sekian presentasi saya. Terima kasih.